Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah sistem digital dengan materi yaitu bentuk kanonik dan bentuk baku pada sistem digital. Bentuk kanonik merupakan fungsi boolean di mana SOP atau sum of product ya. SOP atau sum of product atau POS, post product of sum dengan minterm atau maxterm. Keluaran yang bernilai 1 yaitu suku-suku dari SOP disebut minterm. Jika keluarannya bernilai 0, maka dia adalah bentuk dari post atau disebut dengan maxterm. Jadi gitu ya. Jadi SOP yaitu sum of product, jadi penjumlahan dari perkalian di mana outputnya bernilai 1, terus disebut minterm. Lalu untuk POS atau product of sum itu adalah penjumlahan dari perkalian dengan nilai Y-nya nanti atau outputnya adalah 0 dan disebut dengan maxterm. Jadi seperti itu ya. Bedanya antara SOP dan POS. Membuat ekspresi boolean dalam bentuk SOP dan POS dari tabel kebenaran ini. Nah, diingat bahwa bentuk dari SOP sum of product Y-nya itu bernilai 1. Maka kita lihat di sini bagian mana aja yang Y-nya bernilai 1. Nah, kita tandai ya. Ada 4 yang memiliki nilai Y-nya sama dengan 1. Setelah itu kita bahas lebih dalam lagi. Nah, ini ya, Y-nya bernilai 1, bernilai 1, bernilai 1, bernilai 1. Terus kita gambar panah ya. Saya tutupi aja ini. Oke. Bentar, saya tutupi dulu. Oke. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita sudah dapat nilai-nilai yang bernilai 1, maka kita gambar panah ya. Terus kita tulis nilainya berapa di sini A ya. A-nya kan bernilai 0. Berarti A negasi, B-nya bernilai 0, maka B negasi juga. Ya kan? Terus C-nya nilainya 1, maka C. Terus yang bawahnya kita lanjut, yang bawahnya di sini A-nya nilainya 0, berarti A negasi, B-nya nilainya 1, ditulis B langsung, dan C-nya bernilai 1. Jadi A negasi BC. Terus lanjut ke baris berikutnya ya. A-nya ini bernilai 1, berarti A. B-nya bernilai 0, berarti B negasi. C-nya bernilai 1, berarti C. Terus lanjut baris yang paling bawah sendiri, ya kan? A1, B1, C1, maka langsung aja tulis A, B, C. Terus di sebelah kirinya sebagai penanda, pembantu penanda, ini ditulis Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, dan yang terakhir adalah Y7. Seperti itu. Maka ketemu Y-nya di sini ya. Y-nya ketemu di sini. Kita tulis ya dari semua ini. Kita tulis ke bawah. Yaitu
dalam kurung A negasi B negasi C ditambah, karena SOP adalah sum of product, penjumlahan dari perkalian. A negasi BC ditambah, pokoknya ini ya, ini ditulisi semua di bawah ini, A B negasi C ditambah A BC. Nah, seperti itu. Setelah itu ditulis lagi di bawahnya, yaitu A negasi B negasi C ini adalah punyanya si ini. Ini tulis Y1 ditambah Y3 ditambah Y5 ya, ditambah Y7, atau ditulis lagi sigma Y dalam kurung 1, 3, 5, 7, seperti itu ya, untuk mencari dari SOP, sum of product, jadi penjumlahan dari perkalian. Jadi ini penjumlahannya kan, ini penjumlahan ya dari perkalian, ini perkaliannya seperti itu untuk SOP. Oke. Nah, untuk POS itu kebalikannya, jadi perkalian dari penjumlahan ya. Next, kita membahas yang versi POS. Nah, untuk bentuk POS ya, post product of sum, yang dilihat itu adalah ketika Y-nya nilainya adalah 0. Ini mana aja yang 0? Ini 0, 0, 0, 0, ada 4. Jadi kita akan memproses ke bentuk yang nilainya Y yang nilainya 0, seperti itu. Oke ya. Lanjut, kita cari di dalam Y ini mana aja sih yang nilainya adalah 0. Yang pertama kita dapat di baris pertama, di baris Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, di baris ke Y0. Oke, kita tulis nilainya A negasi. Kenapa? Karena A nya adalah 0, B negasi, C negasi, semua negasi karena semua nilai A, B, C nya adalah 0, seperti itu. Lanjut, A negasi, A0, B1, C0, maka A negasi, B, C0, seperti itu. Terus A, B negasi, C negasi, A, B, C negasi, seperti ini ya. Pokoknya ketika nilainya A sama dengan 1, maka kita nulisnya A. Tapi kalau A sama dengan 0, kita nulisnya A negasi, seperti itu ya. Terus dari bentuk ini yang sudah kita dapat, kita masukkan ke Y, dimana POS adalah product of sum, ya kan, product of sum, maka perkalian dari perjumlahan. Ya benar-benar, sorry salah ya, perkalian dari penjumlahan, maaf, ini saya salah. Jadi ini itu seharusnya A negasi ditambah B negasi ditambah C negasi, A negasi ditambah B ditambah C negasi, terus A ditambah B negasi ditambah C negasi, ya kan. Terus ini A ditambah B ditambah C negasi. Nah, jadi salah ya, jadi seharusnya ini tambah product of sum, jadi perkalian dari kumpulan
penjumlahan. Setelah itu ini diturunkan ke bawah yang sudah kita dapatkan, dalam kurung A negasi ditambah B negasi ditambah C negasi dikali ya A negasi B A negasi ditambah B ditambah C negasi dikali A ditambah B negasi ditambah C negasi dikali A ditambah B ditambah C negasi. Oke ya. Setelah itu kita dapatkan bahwa Y sama dengan Y0 dikali Y2 dikali Y4 dikali ya Y6 didapat dari ini Y2 Y4 sama Y6, atau bisa ditulis lagi yaitu Y0 2 4 6, atau bisa kita simpulkan bahwa sigma Y 135 dan NY 0246 adalah equal atau sama, seperti itu. Oke ya, itu bedanya product of sum. Kalau product of sum adalah semuanya dijumlah terus pada akhirnya dikalikan. Kalau SOP sum of product dikali terus hasil akhirnya ditambahkan. Seperti itu contoh ya. Sebelum kita next, misalkan saya punya ini Y sama dengan sigma 1 3, cari SOP tabel kebenaran terus oh iya ada gerbang logikanya juga, sebentar. Oh di sini. Oke, kita ke sini dulu aja ya. Buat suatu rangkaian gerbang logika sederhana sebagai alat pengaman lemari untuk menyimpan dokumen penting pada suatu bank yang mempunyai 3 buah kunci pembuka. Jadi inputnya ada 3. Lemari tersebut dapat dibuka bila minimal oleh 2 orang direktur yang memiliki kunci. Dari soal menunjukkan bahwa lemari akan terbuka jika minimal 2 orang dari 3 orang yang ada. Input nilai 0 berarti tidak ada orang dan 1 berarti ada orang. Output 1 berarti terbuka dan 0 berarti tidak terbuka. Berarti direktur 1, direktur 2, direktur 3 ini adalah Y-nya. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1, ya kan? Terus dia akan terbuka jika 2 orang saja, minimal 2 orang. Berarti ini 0 0 0. Nah, ini 1 karena apa? Karena di sini ada 2 direktur yang nilainya 1. Kalau nilainya 1 kan berarti ada orang. Oke. Terus 1 0 0 0 1 ya, karena ini nilainya 1, ini 1, ini juga 1 dan ini juga 1, seperti itu. Ya, didapatkan nilai satunya ada di Y 0 1 2 3 4 5 6 7 3 5 6 7. Kita lihat 3 5 6 7 ya. Sesuai ya, sudah benar berarti tabel yang ini.
Terus kita gambarkan A negasi karena ininya adalah 0, A, B, C, A, B negasi, C, terus ini A, B, C negasi, ini A, B, C. Setelah itu kita sum of product kita tambahkan, tulis lagi Y sama dengan A negasi BC ditambah A B negasi C ditambah A B terus ditambah A B C Y3 Y5 Y6 Y7 Y sama dengan sigma Y 3, 5, 6, 7. Nah, terus digambar. Jadi dari persamaan ini itu bisa kita gambar menggunakan gerbang logika. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini contoh gerbang logikanya. Pertama kita punya ABC ya sebagai inputnya, lalu kita butuh yang ini A negasi BC, maka kita karena ini adalah titik ya berarti pakai N. Nah ini pakai N yang pertama adalah A negasi BC, maka kita butuh A negasi. Ini ya A negasinya, ini B nya, ini C nya sudah ketemu. Terus sudah ketemu, terus yang kedua adalah ini ya, yang kedua A B negasi C, maka N yang kedua A B negasi C, terus yang ketiga A B C negasi di sini ya, dimana A B C negasi. Oke, sudah ketemu. Yang terakhir adalah ABC. ABC berarti langsung ABC gitu ya, tanpa ada gerbang not lagi. Nah sudah ketemu ini. Setelah itu terakhir, karena di terakhir itu kan adalah plus ya, berarti di sini pakai gerbang OR. Nah gitu, berarti pakai gerbang OR. Itu gambar rangkaian logikanya. Nah udah ya, gampang kok ya. Nah balik lagi ke soal yang ini, misalkan saya punya Y sigma Y 1,3, maka carilah tabel kebenarannya, gerbang logikanya, dan Y nya. Jawabannya ya, tabel kebenaran kita gambar ini 17 gitu aja ya. Tabel kebenarannya berarti ini A B C Y. Terus ininya 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1. Itu ya. Karena ini adalah SOP ya. SOP itu berarti Y-nya itu sama dengan 1. Maka kita tulis dia ada di Y1 sama Y7. Maka di sini Y1 sama Y7. Terus yang lainnya nilainya adalah 0. Nah, ini sudah ketemu ya tabel kebenarannya. Sudah ketemu tabel kebenarannya. Oke. Sudah ketemu. Lanjut ke gerbang logika. Gerbang logikanya maka kita cari di sini ya. Ini tuh isinya apa sih waktu Y sama dengan 1? Isinya adalah A negasi ya kan, B negasi, C. Terus ini yang terakhir adalah A, B, C. Kenapa? Karena A nya nilainya 1, B nya 1, C nya 1, jadi A, B, C. Maka gerbang logikanya ya, gerbang logikanya kita gambar pakai warna hijau kan. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C ya. Kita gambar A negasi, terus B negasi juga, terus C. Masuk ke, karena ini titik ya, berarti N. Gerbang N ya, gerbang N. Terus N yang kedua, ini N yang pertama, ini N yang kedua, berarti kita gambar lagi langsung ABC. Nah, ini jangan lupa Z ya. Jadi di persimpangan itu dikasih lingkaran. Nah, seperti ini. Ketemu. Terakhir adalah E ditambah, karena kan Y nya nanti gini, Y sama dengan ya A negasi B negasi C ditambah A B C. Maka yang terakhir ini adalah plus. Plus adalah OR. Jadi ini nanti nah sudah ketemu. Y nya ini adalah ini ya. Y nya adalah dalam kurung A negasi B negasi C tutup kurung ditambah dalam kurung A B C. Nah, ini sudah ketemu seperti itu. Jadi kalau ada soal misalkan diketahui Y sigma ini ya, cari tabel kebenaran, cari gerbang logika, cari Y nya, maka caranya adalah seperti ini gitu. Jadi pertama digambar dulu tabelnya ya, tabelnya dulu, setelah itu cari Y nya biar lebih mudah. Jadi sebenarnya jangan gambar gerbang logikanya dulu, tapi dicari Y nya, dicari Y nya agar lebih mudah ketika mengkonversi ke gerbang logika atau ketika menggambar gerbang logikanya. Nah, seperti itu. Oke, kalau ini itu sebenarnya konversi antara bentuk kanonik. Jadi dari ini menggunakan hukum boolean ya. Jadi untuk menyederhanakan seperti itulah. Tapi intinya adalah pos ini
akan ekuivalen dengan SOP ya. SOP ini akan ekuivalen dengan POS jika, jadi intinya 0 kalau nggak ada di sini berarti ada di sini. 1 ada di SOP, SOP, 2 ada di sini, 3 kalau nggak ada di SOP berarti ada di POS. 4 kalau nggak ada di SOP, SOP berarti ada di POS. 5 ada di sini, 6 kalau nggak ada di SOP berarti ada di POS. 6 terus 7. Itu intinya ya. Oke, sekian dulu untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.